Mahasiswa, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang ke-16. Pertemuan 16 yaitu perulangan pada JavaScript ya. Harusnya teman-teman udah pernah tahu apa itu perulangan. Dia pernah ada di Java ya. Kayak contohnya for, while, dan do while ya. Nah ini for, while, do while, for in, for loop gitu dan lain-lain itu masuk dalam perulangan. Jadi perulangan loop dalam JavaScript digunakan untuk menjalankan kode blok yang berulang kali berdasarkan suatu kondisi. Ini sangat berguna ketika ingin mengotomasi tugas yang berulang. Biasanya di perusahaan itu ada yang emang kondisinya tuh butuh berulang, input ulang, misalnya diskon, tambah transaksi dan lain-lain. Jadi itu biasanya pakai looping ya. Nah, sini ada for, ada while, dan do while. Oke. Jadi saya akan coba menjelaskan basicnya dulu sih. Mengingat mungkin bukan basic ya, tapi teman-teman harusnya udah pernah, akan kita ingat-ingat lagi. Tapi ini dalam konteks JavaScript gitu ya. Jadi saya kayaknya udah buat ini. Berarti kita copy aja. Kadang saya suka lupa bikin indeks HTML ini ya, HTML 5. Berarti ini looping, misalnya looping JavaScript, kita bikin bodinya H1 dari looping JavaScript sama ini aja ya. Oke. Lalu kita punya script main.js ini ya, untuk manggil si JavaScriptnya. Berarti kita bikin baru main.js ya, samain kayak ini. Oke. Harusnya kalau ini saya running, bentar. Iya, looping JavaScript. Oke. Berarti kita coba masuk ke sini. Nanti kita codingnya di JS-nya ya. Nah, kita akan coba perulangan. Berarti ini perulangan. Ini komen ya, jangan ikutin. Ya, ini deh. Nih, saya lupa. Ayo. Misal perulangannya kita di sini pakai for ya. Misal for biasanya kondisi for berarti ini ada statement mana nih? Statement 1 ini ya. Lalu biasanya titik koma ada statement 2. Nah, lalu ada statement 3. Nah, biasanya kayak gini ya. Kondisi untuk for, jadi ada statement 1, statement 2, ada statement 3. Nanti kita akan ubah. Misal statement yang pertama biasanya itu kayak kita punya variabel tipe data let ya. Lalu biasanya kayak i, a itu bebas, tapi biasanya pakai i ya. Tapi saya maunya pakai jet aja deh. Misalkan let jet, jet itu misal sama dengan berapa ya? Sama dengan 1 misal ya. Lalu di sini ada sama dengan 1, berarti jet itu kondisi, situasi atau kondisinya lebih atau kurang dari 5 kayak gini ya. Lalu ada apa coba, jet plus. Nah, aduh, jangan yang besar, jet plus. Nah gini, berarti kita punya kondisi for, jangan lupa tanda kurung. Kita mau ngapain nih? Misalnya kondisinya console log
apa ya, misalnya data ke ini kita panggil si jet. Oke. Kita lihat dulu, perkecil, dan ini juga kita perkecil agar kita lihat codingannya, hasil konsolnya. Konsol, nah ini ya, kalau saya save, nah ini akan nampil ya. Jadi perintahnya adalah teman-teman bisa lihat di sini, for jet sama dengan dari 1. Oke, berarti jetnya dimulai dari 1, berarti dia akan ngebacanya gini, berarti data ke 1 gini ya. Data ke 1 itu dia akan ngebaca misalnya jet sama dengan 2. Jet sama dengan, kenapa jet sama dengan 2? Misalnya dari sini. Oke, kita hitung dulu jetnya mulai dari 1. Terus dibaca apakah jet kurang dari 5? Oh iya, true. Berarti akan dilanjutkan ke sini. Berarti jet plus berarti kalau jet plus itu berarti jet ditambah 1 berarti 2. Oke. Lalu dia akan ada lagi, ya kupas aja. Baca jet kedua gini, berarti kan kedua, berarti hasilnya adalah 2 tadi terakhir ya. Berarti dia akan ngebaca di sini, apakah jetnya itu lebih dari kurang daripada 5? Oh, ternyata masih true, maka dia akan melanjutkan ke sini. Jet plus dan akan mengeluarkan angka 3 gitu. Lalu kita ulang lagi, berarti sini angka yang ketiga, berarti tadi 3 apakah masuk ke kondisi ini? Ternyata true, dan jet akan ditambah 1 berarti 4 ya. Lalu yang terakhir di sini yang ke 4. Yang keempat itu jet apakah di sini kan 4 kurang dari 5 ya. Ternyata tidak nih. Ya, ternyata dia itu nggak masuk kondisi ini karena di sini mintanya kurang dari 5, berarti tidak ditambah 1, enggak dong ya. Jadi tetap 5 ya, di sini akan ditambah 1 5. Tapi saat 5 ini akan ngebaca ke sini lagi, ya dia akan berhenti jadi kayak gini. Ini ke 5. Ya, ini ke 5 dan ini akan gini. Dia akan berhenti sampai sini. Ya, dia akan berhenti, dia akan cuma nampilin 1 2 3 4 5, kecuali teman-teman misalnya kayak gini. Kalau saya save, nah 1 2 3 4 5 karena jetnya itu kurang atau sama dengan dari 5, berarti dia akan ngebaca ini kurang 1, ini harusnya di outputkan dulu yang 1 gini ya. Yang ke 1, yang kedua, telah 3 4 dan 5, nah kayak gini ya. Berarti ini kan 6 nggak ada nih, ternyata pas baca ke sini nggak sesuai, ya udah dia akan berhenti dan nggak akan ngasih output. Ini contoh untuk for, jadi pas di sini dia akan loop, dia akan berhenti ya, karena kondisinya si jet itu lebih daripada 5. Nah ini contoh dari for ya. Lalu apa nih, kita coba ke while ya. Kita bikin aja di sini, misal deklarasi let x ya, untuk membedakan let x sama dengan 1. Lalu kita punya while, ini bawah dulu deh, while sama dengan x, ini ya, karena saya buatnya x, berarti x misalnya kurang sama dengan berapa nih, 5. Oke, 5 sama aja deh, x kurang sama dengan 5, jangan lupa tanda buka kurung, maka ada konsol log, dia sama nih, misalnya data x ke
Kan tadi ini jet ya, berarti data ini jet ini, biar ada namanya jet ke tanda ini, lalu kita panggil si X. Iya berarti kalau lihat dari sini harusnya sama ya. Sorry. Sama aja sih tanda kutip sama ini sebenarnya ya. Coba deh. Oke, kalau lihat dari sini ini sama kondisinya. Dia perintahnya adalah dimulai dari 1, lalu akan nge-looping itu saat berhenti atau sama dengan 5 angkanya. Oke, kalau saya save. Nah. Oke. Teman-teman lihat, ini saya ada yang lupa kondisinya. Kenapa lupa? Harusnya ada increment atau decrement ini. Saya lupa. Jadi dia akan nge-looping terus tanpa ada instruksi tambah ya. Kayak harusnya sampai sini. Apa namanya? Nah, ini. Setelah while console tutup ya. Di sini harusnya ada X plus gini. Ya. Ini nggak akan berhenti nge-looping dia. Saya lupa. Sorry. Bukan di sini tapi di dalam sini. Nah, ini nggak berhenti nih guys. Kalau saya paksa berhenti, ini ya, ini bikin lemot ya guys. Nah, udah paksa berhenti. Nah, jadi browsernya akan berat karena CPU-nya akan berat karena dia akan ngerunning terus. Ini sampai berapa nih coba? 28.269 ini banyak banget ya. Ini akan saya paksa berhenti. Oke. Jadi lemot atau saya browsernya ya, karena berat ya, karena pasti berat banget sih ini. Bentar. Nah, udah, berarti saya running lagi ya, harusnya bisa. Baik. Mana nih, kok nggak beda running? Oh, sorry. Nah, ini konsol. Nah, ini ya. Jadi dia akan balik ke sini lagi. Nah, dia akan ngejalanin data Z 1 2 3 4 5, data X juga 1 2 3 4 5 ya. Logiknya juga akan baca seperti ini ya. Intinya sama, si for sama si while. Apa outputnya, cuman penulisannya saja yang berbeda ya. Lalu dual, oke, kita buat contoh dual sama let, misalnya sekitar kita pakai y ya, untuk pembedanya sama dengan 1. Lalu ada do, if oke. Kita nggak usah pakai do, misalnya console dia akan ada perintah console log tadi ya, data y ya, iya, data y ke dia, kita akan panggil si y ini. Jadi dia akan running ini dulu, baru dia nanti y plus gini ya. Ya plus baru ada while misalnya y kurang sama dengan 5. Ini di dalam sini. Nah, gini.
ya. Jadi dia akan ngebaca Y-nya sama dengan 1. Nah, dia tuh akan menjalankan ini dulu. Oke, di output akan dikeluarkan dulu, ditambah 1, baru dia akan membaca kondisi. Jadi bedanya kalau di for itu ngebaca kondisi angka awal, inisial awal, lalu ada kondisi dan ditambah 1, lalu dikeluarkan lah outputnya. Kalau yang while itu dia akan ngebaca kondisi, di outputkan, baru ditambah. Nah, kalau yang si do while itu dia akan lihat angkanya dulu. Oke, angkanya dikeluarkan, ditambah 1, baru baca kondisi. Jadi kondisinya itu terakhir ya. Kalau saya save, nah ini data Z 1 2 3 4 5, data X 1 2 3 4 5, dan data Y 1 2 3 4 5. Oke, apa sih pembedanya si for, let dan while dan while? Mungkin kita akan coba gini. Saya coba dia misalnya kondisinya salah nih, 10 ya. Lalu ini juga saya punya kondisi yang salah. Harusnya nggak sesuai dong, karena kan di sini angka awalnya 10 tapi dia minimal X kurang sama dengan 5. Ini berarti kondisinya nggak benar, dan ini pun sama nggak benar. Kalau saya running, nah di sini yang nampil adalah Z ya, pasti Z karena ini kondisinya nggak berubah, ini benar. Di sini yang X nggak ada. Kenapa? Karena saat dia ngebaca kondisi di sini, oh ini udah salah nih, 10 apakah kurang dari sama 5, ini udah false, ya udah dia nggak akan mengeluarkan output gitu ya, dia akan berhenti. Tapi kalau yang do while di sini kenapa dia tetap munculin 10? Karena misalkan punya inisial awal itu ya 10, dia tuh ada dulu, lakukan dulu baru ngecek. Jadi dia akan melakukan kayak dilakukan dulu, yaitu konsol data yang ke 10 ya, isinya 10, baru dia akan ngebaca ya. Pas dia ngebaca sini ternyata false, oh ini nggak benar, dia akan berhenti end. Makanya di sini kalau yang do while dia akan ngasih perintah dulu, makanya ada output 10, ternyata false, ya udah dia akan berhenti. Tapi kalau yang while dia dari awal udah ngecek kondisi, ternyata false, jadi dia nggak akan ngeluarin output. Nah, jadi ini contoh jadi for, let dan for, while dan do while. Oke. Semoga teman-teman masih ingat. Intinya sama Java, cuman kondisinya sekarang kita menggunakan JavaScript. Outputnya mungkin pakai console log gitu ya. Misal sampel yang mau nambah lagi, misal kita tambahkan if ya, bisa juga misalnya di sini if modulus, misalnya Z itu modulus 2 ganjil genap ya, modulus 2 sama dengan 0, habis dibagi 0, ini baru ada output. Jadi kalau saya save, nah berarti ini kenapa yang get 2 sama 4, karena perintahnya adalah saat Z ini adalah ingat teman-teman ingat modulus ya, habis dibagi 2. Jadi angka berapa sih yang di antara 1 sampai dengan 5 yang bisa habis dibagi 2? Ternyata ada 2 dan 4. Kalau misalnya gini, ini berarti tidak habis dibagi 2. Save, berarti 1 2 3 5, karena ya ini nggak bisa masuk modulus karena si 1 3 dan 5 itu tidak habis dibagi 2. Kalau yang ini ditambah, misal kita bisa juga nih nambah ini if berarti apa nih, X sama aja modulus 2 tidak sama dengan 0. Nah gini ya, kita tambahin ini, ininya kita taruh di sini. Nah, kalau saya save, ini salah, kita ubah 1 dulu. Nah ini juga ya, 1 2 3 5 1 2 3 5. Oke, sekarang yang do while kita ubah sama juga, ada if nya, berarti kita taruh if nya itu di atas konsol log. If tadi Y berarti modulus 2 tidak habis dibagi 2 sama dengan 0.
Nah, gini. Kalau saya save, kenapa? Coba, kenapa ini nggak habis? Karena ini masih 10 ya. Ini 1. Nah, jadi sama ya. 135, 135, 135. Jadi ini logik perulangan biasanya dipakai di beberapa kondisi di perusahaan ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan untuk looping dari saya. Semoga teman-teman paham untuk menggunakan atau mengimplementasinya. Oke, thank you guys.